Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 30 September 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah Yehova Immanuel bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, sebab bila mana kami menerima Kristus dalam hidup kami menjadi warga kerajaan kasih karunia-Nya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Opa Hans Tikonowo. Kepada Opa Hans, kami persilahkan. Selamat pagi. Bacaan Renungan Pagi 30 September 2024. Judulnya Yehova Immanuel. Ayat inti Sakaria 14 ayat 9. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu, Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Kerajaan kasih karunia Allah kini sedang ditegakkan. Seiring hari demi hari, hati yang penuh dengan dosa dan pemberontakan menyerah pada kedaulatan kasih-Nya. Namun, pendirian penuh kerajaan kemuliaan-Nya tidak akan terjadi sampai kedatangan Kristus yang kedua kali ke dunia ini. Pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Daniel 7 ayat 27. Mereka akan mewarisi kerajaan yang telah dipersiapkan bagi mereka sejak dunia dijadikan. Matius 25 ayat 34. Dan Kristus akan mengambil kuasanya yang besar dan akan memerintah. Gerbang sorgawi akan ditinggikan kembali, dan berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa orang kudus. Juru selamat kita akan tampil sebagai raja di atas segala raja, dan Tuhan di atas segala Tuhan. Yehova Immanuel akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu, Tuhan adalah satu-satunya, dan namanya adalah satu-satunya. Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama mereka, dan mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Sakaria 14 ayat 9, Wahyu 21 ayat 3. Namun sebelum kedatangannya, Yesus berkata, Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Matius 24 ayat 14. Kerajaannya tidak akan datang sebelum kabar baik tentang anugerahnya disampaikan ke seluruh bumi. Oleh karena itu, ketika kita menyerahkan diri kita kepada Allah dan memenangkan jiwa-jiwa lain kepadanya, kita mempercepat datangnya kerajaannya. Hanya mereka yang mengabdikan diri pada pelayanannya dengan mengatakan, ini aku, utuslah aku. Yesaya 6 ayat 8. Untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Kisah Para Rasul 26 ayat 18. Hanya mereka yang berdoa dengan tulus, datanglah kerajaan. Touch from the Mount of Blessing, halaman 108 dan 109. Demikian bacaan renungan pagi.
Terima kasih atas penata layanan Opa Hans. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Siapakah Yehova? From Heaven with Love, halaman 70 paragraf 5 berkata, pada pembaptisan juru selamat, setan mendengar suara Yehova bersaksi tentang keilahian Yesus. Sekarang, Yesus telah datang, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Roma 8 ayat 3. Bapa sendiri yang berbicara. Roh Nubuat menyatakan bahwa Yehova adalah Allah Bapa, dan ini selaras dengan Alkitab. Perhatikan ayat-ayat berikut ini yang saling menjelaskan. Kita baca Ulangan 6 ayat 4 yang berbunyi, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Siapakah yang dimaksudkan dengan Tuhan dalam huruf besar ini? Kita baca Mazmur 83 ayat 19. Supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan, yang maha tinggi atas seluruh bumi. Jadi, Tuhan dalam huruf besar itu adalah nama. Nama siapakah Tuhan dalam huruf besar ini? Yeremia 10 ayat 10 berkata, tetapi Tuhan adalah Allah yang benar, dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Jadi, Tuhan dalam huruf besar adalah nama Allah yang benar dan Allah yang hidup. Siapakah dia? Matius 16 ayat 16 berkata, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yohanes 17 ayat 3 berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Allah yang benar dan Allah yang hidup itu adalah Allah Bapa. Jadi saudaraku dalam Tuhan, Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa Tuhan dalam huruf besar yang diterjemahkan dari kata Ibrani Yehova hanya satu, dan dia adalah Allah Bapa. Lalu, siapakah Immanuel? Kita baca Homeward Bound halaman 53 paragraf 2 yang berbunyi, pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. 2 Korintus 4 ayat 6. Sejak zaman kekekalan, Tuhan Yesus Kristus adalah satu dengan Bapa. Dia adalah gambar Allah, gambar kebesaran dan keagungannya, cahaya kemuliaannya. Untuk menyatakan kemuliaan inilah dia datang ke dunia kita. Kepada dunia yang digelapkan oleh dosa ini, dia datang untuk menyatakan terang kasih Allah, untuk menjadi Allah beserta kita. Oleh karena itu, dinubuatkan tentang dia, namanya akan disebut Immanuel. Immanuel adalah Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal. Oleh kehadiran Yesus, Allah Bapa dinyatakan kepada manusia. Karenanya, saat Yesus disebut dengan Yehova Immanuel, maka itu artinya Allah yang beserta kita adalah Allah Bapa. Sebab memang Allah Bapa hadir bersama kita hanya melalui satu jalan, yaitu anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Jadi, Yehova adalah Bapa, Immanuel adalah Yesus Kristus, maka Yehova Immanuel adalah Bapa hadir bersama kita oleh kehadiran anaknya. Sekarang, apakah kasih karunia itu? Perhatikan penjelasan Roh Nubuat berikut ini dalam Para Nabi dan Bapa, jilid 1, halaman 436 paragraf 2. Juru selamat menggunakan upacara lambang ini untuk mengalihkan pikiran orang banyak kepada berkat-berkat yang akan diberikannya kepada mereka. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru. Suaranya terdengar dalam nada yang menggema di seluruh halaman Ka'bah. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya itu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya, kata Yohanes, ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya,
Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Air yang menyegarkan itu, yang memancar di tanah yang kering dan tandus, yang menyebabkan padang pasir bersemi dan mengalir keluar untuk memberikan hidup kepada orang yang akan binasa, adalah satu lambang daripada kasih karunia ilahi yang hanya Kristus saja dapat memberikannya, dan yang seperti air hidup itu akan membersihkan, menyegarkan, dan menguatkan jiwa. Ia yang di dalamnya Kristus tinggal mempunyai di dalam dirinya pancaran kasih karunia dan kekuatan yang tidak pernah akan habis. Jelas bahwa kasih karunia itu adalah aliran air hidup yang adalah roh yang hanya Yesus saja dapat berikan, yaitu rohnya, roh Kristus. Dan bila kita menerima rohnya Yesus, hal itu sama dengan menerima rohnya Bapa. Itu sebabnya Yesus adalah Yehova Immanuel. Mengapa kebenaran-kebenaran ini penting sekali kita pahami? Karena renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 288 paragraf 2. Kerajaan kasih karunia Allah kini sedang ditegakkan. Seiring hari demi hari, hati yang penuh dengan dosa dan pemberontakan menyerah pada kedaulatan kasih-Nya. Saudaraku dalam Tuhan, kita saat ini berada pada masa kerajaan kasih karunia, dan kasih karunia itu adalah rohnya Yesus. Maka sekarang kita dalam masa kerajaan rohnya Yesus. Mereka yang rindu menjadi warga negara kerajaan kasih karunia harus dan wajib menerima rohnya Yesus. Dan bila kita setia dalam kerajaan kasih karunia, maka saat Yesus datang kedua kali, kita akan masuk ke dalam kerajaan kemuliaan. Itu sebabnya Paulus berkata dalam Kolose 1 ayat 27 yang berbunyi, Kristus ada di tengah-tengah kamu, atau dalam bahasa Inggris dikatakan Christ in you, yang artinya Kristus di dalam kamu. Inilah wujud kerajaan kasih karunia. Dan bila Kristus di dalam kita, itulah jaminan kita menerima kerajaan kemuliaan. Itu sebabnya Paulus lanjutkan, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kristus adalah the hope of glory. Inilah wujud daripada kerajaan kemuliaan itu. Saat kita menerima Kristus tinggal dalam kita, maka itu artinya kita masuk dalam kerajaan kasih karunia. Dan bila kita ada dalam kerajaan kasih karunia, maka itulah syarat untuk menjadi warga negara kerajaan kemuliaan yang waktu Yesus datang kedua kali itu menjadi bagian kita. Inilah kebenaran yang harus dikabarkan ke seluruh dunia. Inilah pentingnya kita mengenal Yehova Immanuel. Renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 288 paragraf 4. Namun sebelum kedatangannya, Yesus berkata, Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Matius 24 ayat 14. Kerajaannya tidak akan datang sebelum kabar baik tentang anugerahnya, atau dalam bahasa Inggris, His grace. Grace sama dengan kasih karunia, disampaikan ke seluruh bumi. Inilah pentingnya kita memahami siapa Yehova, siapa Immanuel, dan apa itu kasih karunia, serta hubungan-hubungannya dengan kerajaan kasih karunia, serta kerajaan kemuliaan. Karenanya, keselamatan kita hanya dalam Yehova Immanuel, yaitu menerima rohnya yang kudus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang indah dan menguatkan dan penting sekali bagi kami, bahwa kami wajib menjadi warga negara kerajaan kasih karunia, agar kami dapat menjadi warga negara kerajaan kemuliaan saat Engkau datang kedua kali. Dan untuk itu penting bagi kami untuk mengenal siapa Bapa, siapa anaknya,
dan roh yang mana yang harus kami terima. Karenanya tolong kami ya Bapa. Jelas melalui pekabaran firman-Mu dan tulisan roh nubuat bahwa roh yang harus kami terima adalah rohnya Kristus. Dan oleh menerima roh Kristus, kami menjadi warga negara kerajaan kasih karunia. Dan bila mana kami tetap setia di dalamnya, kami akhirnya akan menerima kerajaan kemuliaan saat Yesus datang kedua kali. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.